Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, kembali lagi. Kali ini kita di episode 4 kita akan belajar cara membuat course. Nah, jika Bapak Ibu login, tampilannya akan seperti ini di dashboard. Nah, dashboard ada di sebelah kiri ini. Jadi menunya seperti ini. Nah, ini my course karena yang dibuat dari akun Bu Yuli ini hanya satu, maka my course-nya hanya satu. Sehingga di sini Bu Yuli sebagai dosennya dan membuat course-nya hanya satu. Oke, kita masuk, bisa klik di sini atau di sini sama saja. Saya coba di sini. Nah, ini kan baru kosong ya, karena tadi kita di awal settingnya per topik, jadi ada 4 topik, ini bisa dihilangkan nanti. Nah, announcement pertama yang dilakukan adalah mengklik eh, ini action menu, diklik sekali, terus langsung dipilih yang turn editing on. Oke. Nah, setelah ini editing on-nya, maka akan terlihat tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ada ini maksudnya bisa kita drag, kita atur yang mana. Nah, misalnya di sini announcement ini kalau kita klik biasanya saya ganti jadi pengumuman ataupun kadang saya hapus saja. Kenapa? Ini sebenarnya forum. Ini sebenarnya forum dengan ada topik, tapi mahasiswa tidak bisa mereplay ke sini. Kenapa? Karena dia pengaturan awalnya defaultnya adalah announcement, bukan untuk forum seperti itu. Kita back. Biasanya saya langsung hapus karena jarang, atau kalau misalnya mau ada silahkan pengumuman gitu misalnya. Jadi tapi mahasiswa tidak bisa merespon di sini, hanya bisa melihat. Oke, misalnya ada banyak hal yang bisa kita masukkan di sini. Misalnya saya membuat, kalau kita biasanya di sini RPS, misalnya RPS TKK, karena ini mata kuliah TKK. Ini diklik terus langsung tekan enter, dia akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu klik yang add activity or resource, diklik saja. Nah, ini ada banyak sebenarnya, ada activities, assignment, itu biasa kita bikin tugas, anak-anak mengumpulkan dalam bentuk misal esai ataupun seperti apa yang anak-anak upload. Ada attendance, ini kehadiran presensi, nanti kita akan khusus membahas ini satu sendiri, satu video. Nah, ini yang lain ada banyak. Nah, untuk RPS kan biasanya saya sarankan Bapak Ibu untuk mengupload resources itu dalam bentuk PDF. Kenapa? Harapannya biar bisa lebih ringan. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu mengupload buku di sini. Kenapa? Karena akan membuat Moodle Alkana ini akan semakin berat, sehingga saya sarankan memasukkan link saja jika bukunya berat. Misal kayak Atkins gitu, itu bisa misal ratusan MB, saya tidak menyarankan untuk ditaruh di sini, tapi bisa di link ke akun OneDrive Bapak Ibu seperti itu. Nah, ini kita file ya, kita pilih file karena tadi mau RPS. Ini berlaku seperti ini juga jika untuk PPT Bapak Ibu, tapi dijadikan PDF dulu seperti yang saya sarankan tadi. Oke, kita add seperti ini di sini. Nah, di sini dia minta keterangan saja, misalnya tidak apa-apa kalau mau sama RPS TKK, ya. Di sini boleh Bapak Ibu buat ataupun tidak dibuat juga tidak apa-apa, tidak dituliskan maksud saya. Di sini kita bisa, Bapak Ibu bisa klik ke sini gitu ya, masukkan ke sini, upload file, atau biasanya saya drag saja langsung ke tempat tadi. Ini bisa seperti itu, choose file seperti itu ya. Memasukkan, tapi biasanya saya lebih suka drag saja. Saya lupa belum menyiapkan datanya, itu TKK ya, TKK. Oke, itu RPS. Nah, anggap saja yang ini. Biasanya saya drag saja ke sini, langsung drag seperti ini. Oke, appearance. Nah, ini biasanya saya suka setting biasanya supaya tahu mahasiswa itu kan, supaya bisa lihat size-nya berapa, ini RPS ini dalam bentuk PDF, ini type-nya juga, oh ini bentuknya PDF gitu. Jadi biasanya saya suka itu kasih lihat supaya terlihat gitu. Nah, udah. Kalau yang lain mungkin tidak begitu ini. Biasanya ada activity completion ya, itu biasanya kalau kita Bapak Ibu pernah mengajar PPG tahu, jadi dia terchecklist seperti itu mahasiswanya. Jadi ini kalau dia udah melihat ataupun download, nanti dia akan terchecklist kalau dia sudah mengklik ataupun mendownload itu. Oke, kita save dan display. Oke, nanti seperti ini tampilannya kalau diklik, tapi kalau langsung kita kembali di sini, klik aja yang atas Bapak Ibu TKK. Nah, itu nanti akan terlihat seperti ini. Nah, ini nanti akan tidak tampilan seperti ini. Nah, ini sama kalau PPT sama, tapi jadikan PDF dulu. Misalnya di sini
di Bu Yuli itu ada misalnya isu kurikulum misalnya di PPT-nya dibuat sama seperti itu. Nah, ini untuk resources, untuk apa namanya, ada lagi Bapak Ibu bisa memasukkan link, misal bukunya tadi berat gitu, saya sudah siapkan juga, misal kayak kalau bukunya jadikan link saja, misalnya di sini add activity, tapi sebelumnya ambil dulu linknya. Ini saya sudah siapkan di OneDrive saya. Misalnya bukunya yang berat itu apa ya, misalnya ini ya Raymond Chang, misalnya ini 77 MB misalnya. Ini saya ambil di sini di share, jadi kita ambil linknya dari sini, copy link. Jadi biasanya saya tidak allow editing, tapi dia bisa lihat gitu ataupun download. Jadi copy, can view, copy saja, dapat linknya. Kalau kita masuk tadi add activity, harus di sini ya, misalnya buku, misalnya itu buku yang anggap aja TKK misalnya, kita cari yang link URL. Nah, oke, URL. Nah, ini namanya misalnya link buku Atkins misalnya, Atkins, atau di sini masukkan linknya, appearance-nya tidak usah, ini juga tidak usah sepertinya. Jadi gitu aja, save and return to course. Oke, link buku Atkins. Nah, ini sudah masuk di sini. Kalau dia klik, nah dia langsung masuk ke link yang tadi, seperti itu, link yang buku saya berikan tadi. Oke, nah ini langsung ada pilihannya seperti ini. Oke, seperti itu mungkin Bapak Ibu. Ini untuk yang resource. Nanti untuk yang assignment sama yang presensi itu video khusus. Terima kasih. Assalamualaikum.